Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, sebelumnya Bapak sudah bagikan kode Google Classroom-nya ya, sudah bisa kalian akses dan mudah-mudahan juga sudah bisa kalian pelajari. Di situ sudah lengkap, ini ada lagu Indonesia Raya, lagu Garuda Pancasila, kemudian tentang organ gerak manusia dan hewan, kemudian ada tadi link Google Meet dari sini ya, sudah kalian akses, kemudian ada bahan ajar PowerPoint-nya, dan ini teks organ gerak manusia. Baik, kita mulai dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bapak, dalam hitungan ketiga kita nyanyikan lagu bersama-sama. Mikrofonnya boleh diaktifkan ya nak ya. Silakan diaktifkan, kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih anak-anak. Kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai bentuk patriotisme atau cinta kita terhadap tanah air. Ya, namanya kalau dalam penguatan pendidikan karakter itu namanya sikap nasionalis atau cinta terhadap bangsa Indonesia. Tadi siapa yang ketika berangkat sekolahnya berjalan kaki? Ada ya? Ada, iya. Oke. Semuanya rata-rata berjalan kaki ya, karena mungkin kondisi sekolah kita yang dekat dengan lingkungan tempat tinggal. Nah, ketika kalian berjalan kaki, ketika anak-anak sekalian berjalan kaki, kira-kira organ apa aja sih yang digunakan untuk berjalan kaki? Organnya apa? Iya, kaki. Oke, nah itu ya maksudnya organ yang kita gunakan untuk berjalan adalah kaki. Nah, jadi kaki itu, di dalam kaki itu kan ada yang namanya tulang ya, ada tulang kaki. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya, kira-kira kalau tulang saja, kalau misalnya organ kita itu terdiri dari tulang saja, kira-kira kita masih bisa berjalan nggak? Enggak ya? Iya, nggak bisa berjalan kita tuh ya. Kalau misalnya hanya tulang aja ya. Nah, organ gerak yang membantu kita yaitu adalah organ gerak manusia dan hewan itu terdiri dari tulang dan otot. Baik, tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan ya. Oke, next, berarti tadi sesuai dengan yang Bapak tanyakan tadi, kita hari ini akan membahas tentang organ gerak manusia. Ya. Oke, tujuan pembelajarannya, dan yang keempat adalah siswa dapat membuat ide pokok dari sebuah paragraf. Pada kesempatan kali ini, Bapak ingin membuat kelompok ya. Jadi, satu kelompok nanti terdiri atas 5 orang, oke ya. Kemudian setiap kelompok nanti mengerjakan lembar kerja peserta didik. Jadi nanti LKPD-nya dikerjakan secara berkelompok ya nak ya. Oke, ini contoh LKPD-nya. Dan akses sudah ada di Google Classroom. Nah, ini ya, ada di bagian evaluasi. Contohnya Bapak buka dulu. Ya, jadi nanti kalian tinggal buka saja di sini, dikerjakan. Kegiatan berikutnya yaitu mengakses sebuah video. Nah, di sini juga sudah ada di bagian materi ya. Nah, ini tentang video Google Classroom di sini. Nah, di sini kan sudah, mudah-mudahan sih sudah disimak di rumah ya. Karena Bapak sudah coba memposting ini dari 2 hari yang lalu, tanggal 31 Mei
Sengaja ini ada tanggalnya di sini ya. Sengaja supaya bisa diakses dan dipelajari. Nah, baik, mungkin sudah ada yang mengakses video tersebut. Nah, Bapak mau tanya tadi tuh ya. Dalam organ gerak itu dibagi menjadi berapa di video itu, anak-anak? Organ gerak dibagi menjadi berapa? Silakan, ayo siapa yang berani? Aktifkan mikrofonnya. Ada berapa? Jangan malu-malu, tadi ada yang jawab berapa? 2 ya? Oke, ada 2. Siapa tadi yang jawab 2? Enggak apa-apa, jangan malu, suaranya yang lantang ya nak ya. Coba suaranya yang lantang. Ya. Ya, ada 2 ya, betul ya nak ya. Ya, ada 2. Nah, apa saja itu? Ada 2 itu? Ada 2 apa saja? Ya, yang jelas. Itu mikrofonnya diaktifin dulu. Tadi Bapak suaranya otot dan otot dan tulang. Betul. Organ gerak manusia dan hewan itu dibagi menjadi 2, otot dan tulang. Kalau otot itu termasuk organ gerak apa? Aktif, betul. Ya, kalau tulang? Kalau organ tulang? Iya, pasif. Dini, Febri, pinter. Oke ya, kalau tulang adalah pasif. Nah, sekarang organ gerak manusia tadi kan apa? Kita menggunakan apa kalau bergerak? Berjalan menggunakan kaki, pinter, Dini. Iya. Kemudian kalau dengan ikan kita sama nggak? Organ geraknya ikan apa ikan? Menggunakan apa? Sirip. Oke. Lanjut, burung. Burung bergerak menggunakan apa? Saya pinter, Dini. Oke, tadi sudah ada ikan, sudah ada burung. Apa, Didi? Oh ya, perut. Betul, Dini. Jadi, ular itu bergerak dengan menggunakan perut karena memang tidak mempunyai kaki. Coba kalian cari atau analisis hewan yang bergerak dengan cara yang berbeda. Tadi burung dengan sayap, ikan dengan insang dan ekornya, ya. Kemudian ada yang dengan perut, ada yang dengan kaki, dengan cara berlompat. Ada lagi? Udah, oke ya. Nah ya, jadi itu organ gerak manusia dan hewan itu ada yang sama dengan kaki, tapi mungkin caranya yang berbeda, seperti dengan kelinci. Kelinci organ geraknya sama tulang dan otot atau kaki ya, kaki, tapi dia bergeraknya dengan cara melompat ya. Kalau misalnya manusia berjalan, berlari ya, begitu tuh ya. Ini Bapak share screen, sudah kelihatan teksnya belum nak? Ini teksnya tentang organ gerak hewan dan manusia. Ini materi yang di Google Classroom-nya. Nah, itu mudah-mudahan lebih jelas ya. Silakan dibaca organ gerak manusia dan hewan. Oke, sudah ya? Iya, kalau sudah coba di teks itu terdiri dari berapa paragraf? Ada berapa? Ada 5, betul, ada 5. Nah, baik anak-anak, sudah dibaca semua ya. Nah, nanti kalau sudah dikerjakan, silakan kerjakan lembar kerja peserta didik nanti per kelompok ya. Nah, tuh adanya ya, katanya dari teks tersebut ya. Sudah jelas ya? Nah, sudah ada nih ya, sudah lancar. Ada 5 paragraf. Itu ada gambar otot sebagai alat gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak pasif. Penyajian informasi pembelajaran. Sudah Bapak kirim juga tugasnya di Google Classroom, nanti tinggal dibuka saja linknya kemudian diisi. Nah, kemudian setiap kelompok mengemukakan analisis tentang video ya.
Abai dari laki-laki nanti abai, kemudian nanti dari perempuan dini ya. Coba tentang organ gerak dibagi menjadi berapa? Dua. Tadi ada otot dan tulang. Otot itu organ gerak aktif ya. Sedangkan kalau tulang itu organ gerak pasif. Kemudian tentang ide pokok. Ide pokok itu adalah apa? Inti dari sebuah paragraf. Biasanya ada di awal dan juga di akhir. Cara menentukan ide pokok yaitu yang pertama dengan membaca teksnya terlebih dahulu, kemudian mencari kata kunci, nah ya, kemudian mencari kalimat inti, ya, jadi seperti itu. Nah, ini alternatif jawaban LKPD-nya. Nah, baik itu anak-anak. Itu alternatif jawaban LKPD-nya. Ada jawaban yang sesuai, nanti Bapak cek di Google Classroom-nya. Linknya ada di situ. Nanti Bapak cek di Google formulirnya. Mudah-mudahan ada yang sesuai. Nah, ini simpulan materinya ya, nak ya. Mudah-mudahan sudah jelas. Nah, simpulan materi. Tadi IPA-nya tentang organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam. Ada organ gerak pasif, yaitu tulang, dan ada organ gerak aktif, yaitu otot. Tulang dan otot. Ya, ini kesimpulan hari ini ya. Jadi, tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Bahasa Indonesianya tentang ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Makanya nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Ide pokok terdapat di kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Oke, kalau sudah nanti silakan mengerjakan kuis atau evaluasi yang sudah Bapak sematkan juga di Google Classroom. Ya, mudah-mudahan bisa diakses Google Classroom-nya. Nanti silakan diklik linknya. Ya, jangan klik linknya. Nanti silakan dikerjakan. Nah, ini kuis atau evaluasi ya. Jadi silakan kerjakan evaluasi, diambil penilaian. Nanti sudah ada di Google Classroom, tinggal diakses, dibuka linknya. Nah, sudah selesai. Thank you, terima kasih ya. Sebelum diakhiri seperti biasa ya. Nah, kalau misalnya Bapak bilang semangat pagi. Nah, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi. Iha, iha, mantap gitu ya. Nah, baik, terima kasih. Kita nanti bertemu di sesi selanjutnya ya. Di sesi selanjutnya kita masih ada pembelajaran daring seperti ini ya. Tetap semangat ya. Mungkin apa kekurangan yang terjadi pada hari ini kita jadikan sebagai bahan refleksi ya nak ya. Mungkin yang kendala sinyal, yang kendala tidak bisa mengikat. Mudah-mudahan di siklus di pertemuan selanjutnya atau siklus kedua nanti kita bisa melewatinya dan mengakhirinya dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.